Setiap kali ngerasa gagal pada saat itu, pasti kita ngerasa kayaknya gak punya masa depan pada saat itu. Di awal kejadian itu kita langsung ngerasa kayak orang lain yang lulus itu lebih beruntung daripada saya. Saya kayaknya gagal, saya kayaknya gak layak, saya kayaknya begini, saya kayaknya begitu. Pasti muncul rasa itu, dan itu adalah bagian dari reaksi kekecewaan kita. Wajar, manusiawi. Sama kayak ketika kita sakit muncul reaksi demam di tubuh kita, reaksi panas di tubuh kita, reaksi pusing di kepala kita. Itu reaksi-reaksi manusiawi kalau itu terjadi secara zahir, kalau ini terjadi secara mental atau secara batin. Tapi reaksi itu bisa dinetralisir setelahnya ketika kita mulai refleksi diri. Jadi kejadian itu membuat kita shock sesaat, tapi langsung kumpulkan diri kita secara utuh lagi. Dalam bahasa Arab disebut dengan insaf, yang jadi bahasa Indonesia insaf. Dari sod jadi sin, lalu dirubah lagi karena masih susah bilang F jadi P, insaf. Udah insaf loh gitu ya, aslinya udah insaf kamu gitu kan. Insaf, apa itu insaf? Insaf itu dari kata nisfun. Nisfun itu artinya tengah, insaf itu artinya kembali ke tengah. Artinya kita sadar lagi gitu. Karena ketika awal kejadian pasti kita shock dulu tuh. Saat shock seperti itu wajar. Jadi bukan berarti ketika kita shock pikiran-pikiran kita itu berarti itulah masa depan. Bukan, itu hanya reaksi sesaat karena efek shock tadi itu. Nanti dia akan insaf, pulang ke rumah, sholat 2 rakaat, beres sholat, merenung sebentar. Kalau perlu pancing dengan serotonin, dengan dopamin, dengan endorfin, tahu ya, hormon-hormon kebahagiaan, dengan hormon cinta, hormon perhatian, hormon self reward, dan seterusnya. Kalau endorfin, hormon olahraga, hobi. Coba pancing supaya shock tadi itu bisa diinsafkan, bisa dinetralisir dulu. Karena hormon-hormon yang tadi, dopamin dan segala macam, serotonin dan segala macam itu bisa menjadi kayak semacam mood stabilizer alamiah. Jadi buat orang-orang yang sedang mengalami mental problem, karena saya juga punya rumah untuk merehab pasien mental ya, secara gratis. Kadang-kadang psikiater atau psikolog klinis itu sampai ngasih obat namanya mood stabilizer untuk orang yang lagi kambuh mental problemnya, kayak lagi panik misalnya, orang yang lagi ngalamin bipolar gitu kan, dikasih mood stabilizer.